Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Wulandari dari Pendidikan Bisnis B 2018 Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal statistika ekonomi. Lanjut. Nah, sebelum bahas ke soal, di sini diketahui ada data-data yang sudah saya cari, yaitu data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, yaitu merupakan data harga ya, harga pangan komoditi beras 30 provinsi per 21 April 2020. Di sini ada 30 provinsi dari Aceh sampai Sulawesi Barat. Oke, lanjut. Nah, ini adalah soal-soal yang nantinya akan saya jelaskan bagaimana penyelesaiannya. Ada tabel distribusi frekuensi, diagram, kemudian min, median, modus, hubungan antara ketiga ini min, median, modus, kemudian apakah rata-rata dapat dijadikan ukuran yang baik, dan yang terakhir range, standar deviasi, dan koefisien relatif. Lanjut. Ya. Part 1 kita akan membahas mengenai tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi untuk menyusun tabel distribusi frekuensi yang dibutuhkan adalah data. Nah, karena tadi datanya kita sudah dapatkan, maka di sini langkah yang pertama kita lakukan adalah kita mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini sudah saya urutkan ya datanya. Nah, ini yang pertama ada seharga 9.650 dan yang paling akhir itu yang paling tertinggi itu ada 14.250. Ini sudah diurutkan. Nah, ini dia rangkuman data yang sudah diurutkan. Nah, di sini kita menentukan kelas. Ya, menentukan kelas dulu tujuannya untuk kita menyusun atau membuat tabel distribusi frekuensi, yaitu dengan cara yang pertama kita sudah mengetahui ya bahwa N-nya atau jumlah datanya itu sebesar 30. Dan cara mencari jumlah kelas artinya ada berapa kelas sih yang akan kita buat dalam tabel ini gitu. Jadi rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N gitu. Maka penyelesaiannya K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N-nya 30, kemudian dikalkulasikan hasilnya 5,9. Kemudian hasilnya kita bulatkan menjadi 6. Nah, untuk mencari interval kelas atau panjang kelas di sini, yang ini yang saya tunjuk. Ya, untuk mencari ini, maka caranya adalah range datanya, yaitu data tertinggi dikurang dengan data yang paling rendah, ini 14.250 dikurang dengan 9.650, dikurang kemudian dibagi dengan hasil dari jumlah kelasnya, yaitu 6. Hasilnya ini 766,6, kita bulatkan menjadi 767, maka panjang kelas di sini adalah 767. Di sini udah ditandai ya, sudah diberi tanda. Nah, setelah menentukan, maka kita lihat data yang pertama berapa. Data yang pertama adalah 9.650. Kemudian kalau kita tambah dengan panjang kelasnya 767, maka ketemulah 10.417, di mana posisinya adalah di data keempat. Itu jadi frekuensinya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian seterusnya sampai data yang terakhir yaitu ada 3 data. Dan ini frekuensinya harus sama dengan jumlah dari datanya, yaitu 30. Next. Nah, ini dia tabel distribusi frekuensi. Itu di sini merupakan penjabarannya, penjelasan apa ya? Perpanjangan kan kalau tadi cuma ini aja, ada kelas, interval, dan frekuensi. Dan kalau yang di sini ditambahkan ada frekuensi relatif hingga ke frekuensi lebih dari. Tujuannya apa? Karena ini akan berkaitan dengan soal-soal berikutnya, tuh, dengan konten yang tadi yang di awal sudah ditayangkan. Gitu. Jadi cara mencarinya kita bahas satu-satu. Bentar. Nah, belum. Oke.
Jadi kita bahas satu-satu. Di sini ada frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif ini satuannya adalah persen. Maka caranya adalah F dibagi N dikali dengan 100. Nah, 100 ini udah rumus ya. Jadi F-nya di sini berapa? 4 dibagi dengan N. N-nya 30. Banyaknya data. Kemudian dikalikan dengan 100. Sama ya. 4 dibagi N dibagi 30 dikali dengan 100. 10 dibagi 30 dikali dengan 100. Kemudian 5 dibagi 30 dikali dengan 100. Ini hasilnya. Oke, itu caranya. Kemudian yang selanjutnya itu ada frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini adalah penjumlahan. Jadi, data yang kelas yang pertama nih, kelas yang pertama itu kan ada 4. Nah, untuk di kelas yang keduanya, di sini frekuensi kumulatifnya adalah sampai ke 8 gitu. Jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8. Seterusnya di yang kelas ketiga berarti frekuensinya sampai 18 gitu. Jadi 4 ditambah 4, 8. Kemudian 8 tambah 10, 18. Dan di sini 18 ditambah 5 sama dengan 23. Lanjut ke 23 ditambah 4, 27. Kemudian 27 ditambah 3, yaitu 30. Nih, ini 30 ya maksudnya. Ini ada kesalahan. Oke, next. Kemudian nilai tengah atau simbolnya adalah X besar. Nah, ini caranya BB. Maksud BB itu batas bawah ya. Batas bawah ditambah dengan batas atas. Ini batas bawah. Batas bawah ini ditambah dengan batas atas yang ini. Ya, caranya. Kemudian dibagi dengan 2. Berarti yang kelas 1 itu batas atas ditambah batas bawah. 9.650 ditambah 10.417. Kemudian dibagi dengan 2. Seterusnya begitu sampai yang kelas ke-6. Kemudian tepi kelas. Nah, tepi kelas ini untuk untuk batas bawah kita kurangi dengan 0,5. Ini ya. Jadi untuk menentukan tepi kelas itu berarti di sini 9.650 dikurang dengan 0,5. Hasilnya 9.649,5. Seterusnya hingga ke yang ke-6. Namun yang di sini karena tepi kelas, jadi untuk yang ini, yang kelas terakhirnya yang jumlahnya 14.252, maka ditambah dengan 0,5 gitu, 14.252,5 gitu. Lanjut ke frekuensi kurang dari. Ini semua ini ya teman-teman, akan mempengaruhi grafik gitu. Karena poin-poin dari sini akan kita susun menjadi grafik, kemudian menjadi acuan data untuk menentukan min, median, dan modus. Dan ini frekuensi kurang dari. Nah, kalau frekuensi kurang dari berarti dimulainya dari 0. Maka untuk kelas yang pertama itu dimulai dari 0 plus 0 sama dengan 0. Kemudian yang kedua dilanjut ditambah dengan frekuensinya. Frekuensinya tentunya frekuensi yang pertama, yaitu frekuensinya adalah 4. Berarti 0 ditambah 4, 4. Kemudian lanjut yang ketiga, berarti hasil dari yang di kelas 2 itu 4 ditambah dengan 4. 4 ini dari mana sih? Dari sini. Gitu. Jadi berurut. Nih, 4, 4, 10. Di sini 4, 4, 10. Gitu berurut. Ini 8. Kemudian 8 ditambah dengan 10 lagi, hasilnya 18. Lanjut lagi dengan 5, ditambah 5, hasilnya 23. Dan 23 ditambah dengan 4, 27. Dan 27 ditambah dengan 3 sama dengan 30. Nah, sebaliknya, kalau frekuensi kurang dari itu, maka datanya kita ambil dari jumlah frekuensinya, yaitu 30. Nah, 30 dikurang dengan 0, sama dengan 30, kemudian lanjut dengan 30 dikurang 4. Sama, 4 ini kita ambil dari frekuensi, yaitu frekuensi yang pertama ini ada 4 jumlahnya, maka hasilnya 26. Kemudian kita kurangi lagi dengan frekuensi selanjutnya, yaitu 4, ya, hasilnya 22. Dan 22 ini kita kurangi lagi dengan frekuensi berikutnya di kelas 3, yaitu 10.
Maka 12 kita kurangi lagi dengan frekuensi berikutnya, itu 5. Hasilnya 7, lanjut dikurang dengan nih frekuensi berikutnya lagi, yaitu 4 sampai ke 3, sampai frekuensi yang terakhir, yaitu 3. Maka 3 dikurang 3 sama dengan 0. Oke, next. Nah, di sini part 2 kita akan menyusun diagram poligon, diagram histogram, dan kurva Auger. Bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kalau kurva poligon itu dia bentuknya line atau garis. Nih ya. Di sini ada kelas. Ini diambil dari tabel distribusi frekuensi yang tadi. Ada kelas, nilai tengah, sama frekuensinya. Itu nilai tengahnya kita ambil dari yang paling kecil. Ya, paling kecil ini ada di sini sampai ke ini, kelas ke-6. Jadi yang di bawah adalah nilai tengahnya dari 6 kelas. Kemudian yang di sini adalah frekuensinya. Nah, ini disusun nilai tengah yang 10.033,5 itu ada di frekuensi keempat di sini. Kemudian yang di 10.801 titiknya ada di 4. Kemudian yang 11 itu titiknya ada di 10 sampai ke yang terakhir. Nah, cara menyusunnya itu caranya nih, teman-teman bisa menggunakan fungsi diagram. Mana ya? Nah, di sini bisa gunakan fungsi ini. Kita klik. Nah, di sini pilih yang ini, yang line. Tuh, jadi nanti ada perintah untuk mengedit sel. Ada format Excel-nya. Format Excel-nya kita edit dengan data yang sesuai dengan keinginan kita gitu. And next, di diagram histogram. Histogram ini gampang ya. Ini awam banget. Nah, tutupan. Nah, histogram ini bentuknya kayak batang gitu. Tapi perbedaannya sama yang diagram poligon tadi, kalau poligon tadi itu kan garis, terus yang di sini adalah nilai tengah. Kalau diagram histogram ini yang di bawah ini adalah interval kelas, yaitu panjang kelas. Nah, maka ini lagi-lagi kita menggunakan tabel distribusi frekuensi ini, ada interval sama kelas. Nah, frekuensinya sama kayak tadi, posisinya ada di kurva Y, ya, ini X, ini kurva X yang di bawah. Nah, kurva yang berdiri, ini adalah kurva Y. Ini frekuensi, dan ini interval kelasnya. Kelas pertama 9.650 hingga 10.417. Ini kelas ketiga, kelas 4, kelas kelima, dan terakhir kelas ke-6. Ini sesuai dengan frekuensinya. Gitu. Yang kelas pertama ada di frekuensi 4, kemudian kelas kedua di 4, kelas 3 di 10, kelas 4 ada di 5, kelas 5 di 4, yang kelas 6 ada di 3. Nah, caranya sama, teman-teman bisa menggunakan tabel diagram yang tadi, opsinya tadi di kolom. Oh ya, kalau tadi poligon itu kita makanya line, kalau yang ini bisa ke kolom. Ini nanti bisa teman-teman edit. Ini mau berapa kategori, itu bisa disesuaikan. Gitu. Kemudian lanjut ke kurva Ogive. Nah, kurva Ogive ini mirip-mirip sama kurva poligon tadi, cuma bedanya kalau kurva Ogive ini dia ada dua gitu ya. Dua frekuensi nih, ada frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari. Lagi-lagi ini di acuannya adalah tabel distribusi yang tadi kita susun di awal gitu. Ini yang 0, kemudian 4, 8, 18, 23, 27 hingga 30. Ini frekuensi kurang dari ya, yaitu dari 0. Nah, ini jumlah frekuensinya sampai ke frekuensi ke 30. Nah, yang dicantumkan di sini adalah frekuensi kumulatifnya. Maka yang di sini juga kumulatif. Gitu. 4, 18, 4, 8, 18, 23, 27, 30. Gitu. Ini udah kumulatif nih. Ini juga. Nah,
Ini yang kurang dari, ini yang lebih dari. Ukur tepat logif, next. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang min, median, dan modus. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi lagi. Nah, min, apa aja sih yang dibutuhkan untuk mencari min atau rata-rata? Ini ada frekuensi, ya, frekuensi, kemudian nilai tengah. Nah, di sini fx. Nah, maksudnya kenapa kita bikin tabel ini untuk memudahkan perhitungan di bagian rata-rata. Ini karena rumus dari rata-rata itu, rumus dari rata-rata itu adalah X sama dengan, ini X bar ya, salah. X bar sama dengan sigma dikali F dikali X, yaitu sigma dari Fx dibagi dengan N. N ini jumlah datanya, yaitu 30. Gitu. Jadi, X di sini adalah nilai tengah. Nah, caranya itu di sini kita nambahkan satu kolom Fx yang nantinya berisi perkalian antara F dan X. Di sini 4 dikali dengan X 10.033, kemudian 4 dikali dengan 10.801. Nah, lanjut sampai ke sini yang terakhir, 3 dikali dengan 13.868,5. Hasilnya adalah sekian. Kemudian kita jumlahkan Fx ini yang hasilnya menjadi 300.054.707. Nih, kalau kita bagi dengan M, ya kita udah ketemu nih. Udah ketemu sigma dari Fx-nya, kemudian dibagi dengan N, N-nya 30, maka hasilnya 11.824. Gitu. Kita lanjut ke median. Nah, ini butuh konsentrasi full ya untuk mencari median ini. Nah, jadi caranya adalah di sini kita ada tabel distribusi frekuensi lagi ya. Ada tepi kelas sama frekuensi kumulatif. Gitu. Jadi rumus median ini adalah L ditambah N per 2 minus CF per F dikali dengan I. Ya. Dimana L ini adalah tepi kelas yang dikurang dengan 0,5. Itu rumusnya. Nih. Nah, pertama kita tentukan dulu N per 2. N per 2. N-nya ada 30. 30 dibagi 2 adalah 15. Nah, 15 ini kita taruh di sini. Kemudian kita lihat 15 ini ada di frekuensi ke berapa? 15 ini ada di frekuensi ke 10. Dari mana? Nah, dari sini. Kumulatifnya dilihat. Ini kumulatifnya 4. Ya kan? Kalau yang kelas kedua, kumulatifnya sampai 8. Rentangnya gitu. Kelas ke-1, 0 sampai 4. Kelas kedua itu lanjut 5 sampai 8. Terus kelas yang ketiga ini berarti lanjut 9. Frekuensinya ya, frekuensi kumulatifnya 9 sampai 18. Maka N per 2 ini 15 ada di data ke-3, ke kelas ketiga. Kita lihat kelas ketiga intervalnya berapa. Nah, kelas ketiga itu tepi bawahnya 11.185. Maka kalau kita kurangi dengan 0,5, hasilnya 11.184,5. Ini. Kemudian, kita menentukan CF-nya. CF itu frekuensi kumulatifnya. Tapi frekuensi kumulatifnya kita mencari frekuensinya yang di atasnya atau frekuensi sebelumnya, frekuensi kumulatif sebelumnya. Nah, tadi data yang 15 itu kan ada di kelas ketiga. Ada di kelas ketiga. Jadi, kita pakai frekuensinya yang 8. Yang sebelum frekuensi yang 10. Ini kan frekuensinya 10. Nah, maka kita tarik yang frekuensi kumulatifnya 8. Kita ambil data sebelumnya. Ini 8. Maka hasilnya 8. Kemudian I itu apa? Itu panjang interval yang tadi udah kita cari yang di awal. Itu ada menentukan panjang interval.
ada 767. Maka kalau kita hitung, karena ini udah ketemu, berarti kita hitung. Nah, ini selesaikan dulu yang perkaliannya. Perkaliannya diselesaikan, kemudian ditambah dengan ini, L. Dan hasilnya adalah 11.721,4. Itu median. Next. Nah, sekarang kita menentukan modus. Sama seperti median, modus juga menggunakan L, di mana L ini adalah tepi bawah yang kita kurangi dengan 0,5. Simpelnya itu ya, kalau mau nginget. Nah, ini rumusnya adalah L ditambah D1 dibagi dengan D1 ditambah D2. Kemudian dikali dengan interval. Caranya gimana? Nah, nih. L-nya berarti kita, karena ini modus itu kan data yang paling banyak atau data yang sering muncul. Kita lihat di frekuensi ini, data yang paling banyak itu berapa? Nah, frekuensinya adalah 10. Yang paling besar ini 10 kan, paling banyak 10. Nah, maka 10 ini kita lihat, dia intervalnya berapa? Set. Intervalnya adalah 11.185 sampai 11.951. Maka kita ambil tepi kelasnya itu yang 11.185. Maka 11.185 ini kita kurangi dengan 0,5 yang hasil L-nya adalah 11.184,5. Kemudian ditambah dengan D1. D1 ini adalah frekuensi dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Salah. Nah, frekuensi dikurang dengan frekuensi sebelumnya. D1 ya, D1. Dan di sini kan tadi yang paling banyak 10. Nah, 10 ini berarti dikurang sama frekuensi sebelumnya. Berapa? 4. Berarti 10 dikurang 4 sama dengan 6. Maka D1-nya adalah 6. Nah, ini ya, D1-nya sama dengan 6. Kemudian ada D2. D2 ini ada di frekuensi dikurang dengan frekuensi setelahnya. Jadi frekuensi di sini kan modusnya 10. Kemudian setelahnya berapa? 5. Maka 10 dikurang 5. Karena frekuensi setelahnya itu 5. Hasilnya adalah 5. Maka D2-nya adalah 5. Kemudian dikali dengan interval, yaitu 767. Hasilnya, nah ini kita selesaikan dulu perkaliannya. Nah, di sini. Hasilnya adalah 11.602,86. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita lanjut ke part 4. Ini saya muter-muter ya. Ya, biar kelihatan. Nah, ini hubungan antara min, median, modus. Gimana sih hubungannya? Kita lihat. Nah, waduh, tutupan lagi. Nah, tadi kan kita udah nyari tuh. Min-nya dapat 11.824, mediannya 11.021,4, modusnya 11.602,86. Maka kalau dihubungkan itu bentuknya kayak gini. Ya, diurutkan. Yang paling besar yang mana, yang di tengah yang mana, kemudian yang paling kecil yang mana. Nah, di sini modus ini menempati posisi paling kecil, ya. Modus ini kurang dari median, ya. Sesuai dengan namanya median terletak di tengah ya. Ini posisinya di tengah. Kemudian median ini kurang dari min. Artinya rata-rata ini menduduki posisi paling besar. Maka kalau dibuat hubungannya jadi seperti ini. Maka kalau bentuknya kayak gini, MO, MD, dan min, ya, MO, MD, rata-rata, itu kurvanya condongnya ke kiri. Nah, sebaliknya kalau min, median, modus, itu kurvanya condongnya ke kanan. Gitu. Nah, karena ini modusnya di awal, berarti kurvanya condongnya ke kiri. Gitu. Maka di sini ada kurva, ini kurvanya, mohon maaf ya, karena agak susah buat nyusun kurvanya kalau di sini. Jadi modelnya kayak ginilah, kurva ala-ala. Jadi harusnya kayak gini nih kurvanya. Condongnya ke sini, kemudian dia semakin lama akan semakin landai, semakin turun sampai ke titik 0 gitu.
Kemudian pertanyaan yang kedua itu, apakah rata-rata dapat dijadikan ukuran yang baik, urutan kan. Nah, hasilnya adalah ya, karena rata-rata ini mewakili keseluruhan data secara umum. Ya, namanya juga rata-rata. Jadi dia mewakili data secara umum, yaitu datanya secara umum 11.824 gitu. Lanjut. Nah, ini part yang terakhir, itu kita menentukan standar deviasi dan koefisien relatif. Nah, sama lagi-lagi kita membutuhkan tabel distribusi frekuensi. Tapi yang di sini kita butuh untuk menentukan range-nya. Nah, range ini adalah jarak ya. Jadi caranya itu yang data yang paling tinggi, yang paling besar dikurangi dengan yang paling kecil. Jadi di sini 14.252 dikurang dengan ini 9.650. Hasilnya 4.602. Range-nya adalah 4.602. Oke, lanjut ke standar deviasi. Nah, standar deviasi ini lagi-lagi kita membutuhkan tabel distribusi frekuensi untuk memudahkan menghitung. Nah, yang pertama, standar deviasi itu kan sama dengan akar dari sigma atau akar dari jumlah keseluruhan dari X dikurang dengan rata-rata pangkat 2. Maka kita harus nentuin dulu X min X barnya berapa. Ini X bar maksudnya ya, karena nggak ada simbol jadi pakai X yang kayak gini. Kemudian nilai mutlaknya berapa, terus kita akarin gitu. Nah, ini kita susun lagi datanya ya, ada kelas, interval, frekuensi, kemudian nilai tengah. Ini ada fx. Fx ini nanti berguna untuk menentukan rata-rata. Pertama kita cari rata-ratanya dulu. Nah, rata-rata tadi kita udah bahas di slide sebelumnya, itu rata-rata nilai tengah dikali dengan X, karena ini datanya kelompok, jadi harus dikali dulu sama frekuensinya. Frekuensi tiap kelas. Nah, nilai tengahnya. Nilai tengah ini dikali ini, 2.801 dikali 4, lanjut, dikali, terakhir, 3 dikali 13.868,5. Nah, ini hasil ini kita jumlahkan keseluruhannya sehingga mendapatkan hasil 354.707. Nah, ini dibagi dengan N. Ini ya rumusnya. Dibagi dengan N. N sama dengan 30. Hasilnya 11.824. Oke, kita udah dapat nih rata-ratanya. Kemudian mencari deviasinya, kita tentukan dulu. Kita bikin tabel lagi di sampingnya, satu tabel. Ini dengan mengurangi rata-ratanya. Jadi di setiap X-nya, ini di setiap, di step ini. Ini dikurangi dengan rata-ratanya. Rata-ratanya 11.824. Nah, karena ini nilai mutlak, maka di sini tidak ada negatif. Makanya, kan kalau nggak dimutlakin hasilnya minus 10.000 sekian dikurang dengan rata-ratanya 11.000 sekian. Hasilnya minus, tapi karena ini mutlak, ini udah dari sana ya rumusnya. Mutlak, maka hasilnya nggak ada yang minus. Gitu. Ini caranya. X ini dikurang sama rata-rata, hasilnya 1.791. Lanjut 10.801 dikurang dengan rata-rata, hasilnya 1.023. Lanjut lagi 11.568 dikurang dengan rata-rata, hasilnya 256. Sampai data ke kelas ke-6, itu 2045. Nah, udah ketemu ini, kemudian datanya kita pangkat 2. Kita kuadratkan. Jadi yang ini dikali dengan ini juga, ialah kan kuadrat. Nah, jadi 1.791 dikali dengan 1.791.
Apakah hasilnya 3.205.890. Ini ya, banyak banget. Ini pangkat 2 maksudnya. Pangkat 2. Ini kita kuadratkan. Kemudian hasilnya adalah 10.392.341. Ini ya. Kemudian datanya sudah kita dapatkan, sudah dihitung juga, maka kita masukkan ke rumus. Nah, ini kan rumusnya akar dari sigma mutlak X min rata-rata mutlak akar 2 dibagi N-1. Karena kelompok, jadi kita pakainya N-1. Maka data ini yang udah kita cari nih, ya ini kan ini ya. Ini sigma dari ini adalah 10 juta sekian. Kemudian ini kita akar kuadratkan. Akar kuadratkan per N. N-nya adalah 30. Maka 30 ini dikurang dengan 1, sama dengan 29. Jadi, akar kuadrat dari 10 juta dibagi 29. Hasilnya adalah 598,6. Gitu. Nah, kalau mau ke rumus Excel, caranya gini. Nah, ini G9 maksudnya sel ke G ya, sel G9 gitu. Adanya di sini nih. Nih, sel G9 ini. Maka rumus kuadrat itu SQRT. SQRT, nah di sini kita tanda kurungin, di klik selnya, ini sel G9, kemudian dibagi dengan 30 min 1. Nah ini ya 30 min 1, N-nya 30 min 1. Maka ketemulah hasil ini 598,6. Ini standar deviasi. Lanjut ke, nah ini standar deviasi kalau datanya bentuknya seperti ini. Nah kalau datanya bentuknya seperti ini, nggak dikelompokkan kayak tadi, itu bisa langsung mencari di Excel dengan fungsi sama dengan STDEF. STDEF artinya standar deviasi, yang kita tinggal nyorot itunya, selnya. Klik kiri, selnya kiri, kemudian keklik. Mana ya? Nah, ini C2 sampai C31. Ini dari atas ini C2 sampai C31 kita tarik sampai bawah. Kemudian kita enter. Maka hasilnya 1181,67. Next. Nah, ini koefisien relatif. Koefisien relatif ini ada 3. Ada koefisien range, ada koefisien deviasi rata-rata, sama koefisien standar deviasi. Nih, kita bahas dari yang koefisien range. Ini adalah LA dikurang LB dikurang LA ditambah LB dikali 100%. Nah, LA dan LB dari mana? LA dan LB ini adalah ini. LA-nya yang 9.650, LB-nya lingkar bawah ya, 14.252. Nah, ini kebalik ya. Jadi, yang besar dulu dikurang dengan yang kecil. Maka, habis itu dibagi ini 9.650 ditambah sama ini. Hasilnya dikali dengan 100%. Maka ketemu nih. Ketemu koefisien range-nya 19,25%. Nih, kalau di rumus di Excel-nya kayak gini ya. Ini 14.252, ini dapat dari sini LB dikurang dengan LA 9.650, kemudian dibagi ini sama kayak gini, cuma beda operasinya, ini diganti jadi tambah. Kemudian jangan lupa ditutup kurung dulu biar diselesaikan dulu yang dalamnya. Kemudian dikali dengan 100, maka hasilnya ini 19,25%. Lanjut. Ini ada koefisien deviasi rata-rata. Nah,
Koefisien deviasi rata-rata ini rumusnya adalah MD dibagi X. X di sini berarti N. Terus dikali sama 100%. Nah, MD di sini adalah deviasi rata-rata. Maka kita harus menentukan MD-nya juga. Tabel ini juga. Nah, MD di sini adalah frekuensi dikali dengan nilai mutlak dari X min X bar. Ya, kemudian dibagi dengan N. Nah, maka di sini kita buat tabel lagi, satu tabel yang isinya itu perkalian antara frekuensi, ini ya, frekuensi 4 nih, frekuensi dengan yang ini. Yang ini. Ya, hasilnya ini, 7.162. Lanjut ke selanjutnya, berarti F dikali dengan yang ini ya, ini, kemudian hasilnya 4.000. Lanjut sama yang terakhir, berarti kan F-nya 3 dikali dengan 2045. Hasilnya 6.134. Maka kalau kita jumlahkan dari sini keseluruhan, yaitu artinya sigma F ya, F sekian itu 27.615 dibagi sama N-nya 30, hasilnya 920,8. Nah, kita udah ketemu nih MD-nya. Berarti koefisien deviasi rata-ratanya itu tinggal dibagi dengan 30 N-nya. Maka 920,48 dibagi dengan frekuensinya, yaitu 30. Hasilnya 3.068,3%. Satuannya adalah persen. Oke, lanjut. Oh ya, sebelumnya ini rumus Excel-nya ya. Excel untuk ini. Untuk koefisien deviasi rata-rata ini. E13 itu adalah ini tadi MD-nya. MD-nya 13. Nah, oh ya, sel di sini tergantung teman-teman ini ya, memposisikan datanya di mana. Bisa aja E14, E15, atau E berapa, atau ini C berapa gitu. Ini dibagi, habis itu dikali sama 100. Ini tanda kali ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada koefisien standar deviasi. Atau rumusnya itu S. S itu tadi, nih. Mana ya? S itu standar deviasi maksudnya ya. Ada. S dibagi dengan X dikali dengan 100. Maka caranya itu, tadi kan kita udah nentuin nih, rata-ratanya berapa. Ini ya, rata-ratanya 11.824. Nah, S-nya itu tadi, ini, standar deviasinya. Di mana ya? Bentar, kasih contoh. Nah, ini standar deviasinya tadi kan udah ketemu. 598,6. Kalau dibagi dengan ini rata-rata, kemudian dikali dengan 100, hasilnya adalah 5,1%. Gitu. Lanjut. Nah, sudah selesai. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.